Selanjutnya kita akan mengikuti testimoni akan disampaikan oleh Dr. Gani Jum'ad alaihi waliyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita taati bersama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, para asatidzah hadir bersama kita pada hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Mansur Baba LC, guru dan orang tua kita semua. Juga hadir beberapa guru yang lain, Rektor Universitas Al-Khairat, ada Bapak Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Ulyas Taha, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Habib Hasan Al-Habsyi, Ustadz Haikal dan para asatidzah semua, termasuk para murid Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri yang tidak mungkin saya sebut satu persatu pada hari ini, yang kita cintai, kita muliakan bersama. Tadi saya berbisik di belakang, saya berkata kepada Habib Ahmad bin Mutahhar Al-Jufri, an amantu dari almarhum Habib Segaf, dua manakib yang dibaca, yaitu pada haul di Dolo beberapa saat yang lalu, dan haul yang dibaca oleh Habib Abdurrahman tadi, itu kalau disatukan bisa menjadi satu biografi mini Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Sangat luar biasa sekali. Beberapa yang ingin saya sampaikan sudah masuk, sudah disebutkan oleh Habib Abdurrahman tadi. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah haul abnaul khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mulai singkat karena waktunya 10 menit dengan istilah tanda petik. Saya ini 2 kali ditegur keras oleh Habib Segaf. Saya tidak mau menggunakan istilah dimarah karena endingnya sungguh sangat mengesankan sampai hari ini. Saya 2 kali ditegur keras oleh Habib Segaf almarhum. Pertama, pada saat menjelang wisuda perdana UNISA. Kami ini adalah angkatan pertama wisuda UNISA, Universitas Al-Khairat. Kebetulan ada Pak Rektor di sini. Waktu itu ada kebijakan rektor yang menjabat pada saat itu yang kurang populis, kurang mengakomodir seluruh kepentingan mahasiswa di 5 fakultas yang ada. Sehingga mahasiswa, kemudian senat ketika itu almarhum Ifon Iskandar Mahi mengorganisir senat di seluruh fakultas yang ada. Kami kemudian memprotes rektor, tapi tidak melakukan demonstrasi sebagaimana mahasiswa saat ini. Kami protes rektor, dan cara protesnya, memprotes rektor itu, kami datang ke rumah rektor dan mengajukan beberapa pernyataan penting di hadapan rektor pada saat itu. Setelah itu kami minta bertemu dengan Habib Segaf di lantai 2 kantor PB Al-Khairat, di ruangan ketua utama. Disitulah saya katakan dimulainya sebuah teguran keras, tapi teguran keras itu bukan hanya tertuju kepada saya pribadi, tapi kepada beberapa orang mahasiswa UNISA, khususnya Fakultas Syariah ketika itu. Di antaranya sudah ada yang almarhum, yaitu Ustadz Muhammad Saleh Sangaji yang meninggal beberapa saat lalu di Kola-Kola, Nawira binti Smith, Khalisa binti Smith, Fauzia Al-Amri, dan Ustadz Nur Samad Abu Sama yang saat ini berada di Tarakan.
Saya menjadi juru bicara ketika itu. Belum selesai saya bicara, sudah dipotong oleh Habib Segaf. Dia bilang, ya Abdul Ghani dan semuanya. Sangat tegas sekali pernyataan pada saat itu. Ini kitab-kitab yang ada di lemari saya pastikan kalian belum pernah baca semuanya. Tidak penting mengoreksi kebijakan rektor. Yang penting kalian banyak membaca dan banyak menimba ilmu pengetahuan dari guru-guru kalian. Ada satu yang nyeletuk, Ustadz Nur Samad Abu Sama. Itu yang kemudian memancing kejengkelan dari almarhum Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri. Apa kata Habib Segaf? Ente orang semua ini overacting. Kemudian kami berdiri, tameme. Ente orang semua ini overacting. Saya berdiri kemudian menangkap lutut Habib Segaf dan cium lututnya, kemudian mereka semua kecuali perempuan beberapa orang hanya duduk terdiam. Nah, rupanya dari situ saya lihat ini ada hikmah, ada pendidikan penting yang saya ingin sampaikan. Kebetulan banyak santri yang hadir di sini. Dari teguran keras itu, ternyata Habib Segaf setelah itu apabila dia melakukan teguran keras terhadap setiap santrinya, muridnya pada semua level, itu dia akan memperhatikan jejak-jejak dan keadaan yang bersangkutan selanjutnya. Yang kedua, teguran keras yang kedua itu tahun 2001. Ketika saya menghadapi penyelesaian studi S2, ketika itu Rapim pimpinan Al-Khairat di lantai 3 gedung PB Al-Khairat. Saya waktu itu kuliah di Makassar dan diperintahkan oleh Ustadz Abdul Basit Arsyad yang ketika itu menjadi kepala sekolah di SMP di sekolah KBRI Damaskus, Suriah, dan oleh Bapak sekarang ini Profesor Lukman Tahir ketika itu studi S3 di UIN Sunan Kalijaga. Ketua Umum Pengurus Pemuda Al-Khairat, ini berkaitan dengan Pemuda Al-Khairat. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Al-Khairat adalah Dr. Lukman S. Tahir, Sekjen Dr. Andus Haji Abdul Basit Arsyad, Wakil Ketua Dr. Andus Haji Farid Nasr SH, saya sebagai Wakil Sekjen. Ketika Rapim seluruh Banom harus hadir, tapi Ketua Umum ada di Yogyakarta, Sekjen ada di Damaskus, dan Pak Farid Nasr ketika itu tugas resmi dinas dari PLN ke Luwuk. Hanya saya yang tertinggal diperintahkan pulang dari Makassar. Singkat cerita tentang itu, di malam hari Ba'da Isya yang menjadi narasumber adalah Ketua Yayasan Al-Khairat, Dr. Insinyur Haji Fadil Muhammad. Sebelum saya masuk ke ruangan lantai 3 itu, saya sharing, menyerap informasi dari para pendiri HPA, Himpunan Pemuda Al-Khairat. Saya bertanya ke mereka, apa yang harus saya sampaikan ke Fadil Muhammad dari Pemuda Al-Khairat. Mereka menitipkan beberapa kritikan, dan titipan itu saya sampaikan apa adanya di forum itu. Tegasnya, saya sikat Pak Fadil Muhammad sapu rata. Yang menjadi moderator ketika itu almarhum Ustadz Faisal Mahmud, Rektor Unisa. Setelah itu Ustadz Faisal bilang ke saya, dia bilang, Ahsan, sekarang ente pergi ke Habib Segaf. Yang ente sampaikan ke Pak Fadil tadi, ente tabayun, klarifikasi ke Habib Segaf. Tapi saya kabar tidak pusing saya. Besok pagi jam 8 tepat, Habib Segaf, Ketua Utama Al-Khairat, membawa materi pada Rapim itu. Bayangkan setelah salam hamdalah, yang pertama dia tanya, mana Pemuda Al-Khairat? Mana Abdul Ghani Ternate? Saya sudah hadir. 17 menit sebelum ajaran saya sudah hadir. 7 menit waktu yang dia gunakan untuk mengkritik saya, mengkritik Pemuda Al-Khairat. Yang hasilnya Habib Hasan, ujung dari kritik Habib Segaf, dia bilang apa? HPA 0. Tapi karena rupanya selama dia kritik 7 menit, dia lihat saya, dia lihat gestur tubuh saya tidak berubah, dan memang saya pandang Habib dengan pandangan yang penuh ikhlas. Selama Habib mengkritik saya itu, mengkritik Pemuda Al-Khairat, saya tawassul terus ke Habib Idrus bin Salim Al-Jufri.
Akhirnya setelah dia menyebut kata HPA nilainya 0, karena Abdul Ghani kelihatan ikhlas, sudah kita tinggalkan HPA, kita bicara akhirat secara keseluruhan. Jemaah sekalian, akhir dari cerita HPA 0 itu penting sekali ditegaskan. Singkat, ada 2 komil al-akhirat waktu itu yang mewanti-wanti saya untuk pada saat itu juga meminta maaf pada Habib Segaf. Saya bilang lah, tidak. Saya tidak minta maaf pada saat ini. Saya akan minta maaf sebentar malam pada saat acara ramah tamah pembubaran panitia Rapim di rumah Insinyur Ruli Lamajido di Jalan Tembang. Ketua Komil Al-Akhirat Maluku Utara Habib Muhdi Al-Haddar dan Ketua Komil Sulawesi Utara kebetulan paman dari istri saya Sulawesi Utara. Habis maghrib saya sudah di rumahnya Ruli Lamajido, dibawa oleh Ustadz Yahya Al-Amri almarhum. Kata Ustadz Yahya, sebentar itu ente disayang sama Habib Segaf. Saya bilang insya Allah. Begitu acara dimulai, kami duduk di teras bagian utara. Pas selesai makan, Ustadz Yahya bilang ente masuk. Saya masuk dan saya sengaja memberi salam agak tinggi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Segaf bilang, ahlan wa sahlan, fadhal, ta'al, kuna di sini. Yang membuat saya sangat terkesan dan benarlah seluruh sejarah yang saya baca berkaitan dengan akhlak Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri yang mencintai muridnya saat kapan dan dimanapun. Habib Segaf memberikan piring ke saya. Banyaknya orang-orang besar al-akhirat di situ. Dia kasih piring ke saya, baki nasi dia tarik, dan dia suruh saya ambil. Kemudian ada 1 piring daging, dia ambil, dia bilang intipnya bagian itu. Itu disaksikan oleh 2 ketua komil tadi, Habib Muhdi Al-Haddar Maluku Utara dan saya lupa namanya dari Sulawesi Utara itu. Dorong 2 dengan spontan mengatakan, berkah ente. Nah, apa yang saya ingin katakan di sini, Bapak Ibu sekalian, terutama para santri, kalau kita dimarah oleh ustadz kita, oleh guru kita, khususnya para Habib Zuriyah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, jangan pernah ada dalam hatimu, ya, jangan pernah hatimu bengkok dengan situasi itu. Jangan pernah ente dendam. Ikhlaskan hatimu, karena ternyata setelah itu proses akan berjalan, waktu berjalan, ente kita sebagai murid, sebagai santri akan dinilai oleh mereka, dan ketika mereka menemukan keikhlasan kita, mereka akan sangat sayang dan cinta kepada kita, walaupun kecintaan dan kesayangannya itu tidak diwujudkan, tidak dimunculkan dalam sikapnya sehari-hari. Kemudian kedua sebelum terakhir, jamaah sekalian, tadi sudah disinggung sikap ketegasan Habib Segaf terhadap penguasa. Tapi sebelum itu jamaah sekalian, Habib Segaf itu sangat kritis dengan penguasa, mengontrol raja-raja pada masanya. Tapi cara Habib Segaf mengontrol, mengkritik penguasa itu berbeda dengan kita, anak-anak muda al-akhirat saat ini. Mungkin termasuk saya. Kalau kita mengkritik penguasa, biasanya memilih narasi bahasa yang kadangkala menyakitkan hati apabila didengar oleh yang bersangkutan. Habib Segaf sulit kita menemukan kritikannya yang menyayat hati yang bersangkutan. Dipastikan akan membuat mereka sadar betapa banyak pejabat yang dikritik oleh beliau. Tetapi yang paling tegas dan harus dilakukan terhadap mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Brigjen Brigadir Jenderal AM Tambunan. Itu berkaitan dengan manaqib tadi yang dibaca. Ketika itu al-akhirat dituduh macam-macam di Sulawesi Tengah, ingin menjatuhkan Tambunan. Lalu kemudian Habib Segaf diundang bicara 4 mata. Habib Segaf kemudian bertanya kepada Tambunan. Ini penting bagi seorang ustadz, bagi seorang ulama di al-akhirat. Habib Segaf bertanya kepada beliau di kantor gubernur, Pak Gubernur, Bapak ingin dipuji oleh al-akhirat atau dikritik? Tidak gampang bertanya kepada seorang gubernur brigadir jenderal.
Kata Tambunan, saya suka dikritik, lalu Habib Sagaf mengkritik. Yang pertama, pengangkatan PNS dan pejabat di kantor gubernur banyak didominasi oleh Batok. Mohon maaf kalau ada saudara-saudara saya non-muslim di luar, didominasi oleh Batok, Batak, Kristen, dan Toraja. Yang kedua, dokter-dokter yang diangkat dan disebarkan di Sulawesi Tengah didominasi oleh non-muslim, padahal banyak sekali tenaga-tenaga muslim yang bisa diangkat sebagai dokter, dan mayoritas umat di Sulawesi Tengah adalah muslim. Yang terakhir, kata Habib Sagaf pada saat itu, Bapak terlalu banyak memperhatikan gereja-gereja. Gereja dibangun seperti jamur yang tumbuh di musim hujan di mana-mana di seluruh Sulawesi Tengah. Seluruh ketua-ketua Komda Al-Khairat datang melapor kepada Habib Sagaf. Tapi masjid dibiarkan rewot, dan dalam 1 tahun satu pun tidak ada yang dibangun. Akhirnya jamaah sekalian, saya ingin menceritakan secara singkat berkaitan dengan gedung Ibtidaiyah Al-Khairat Pusat yang direhab, kemudian gedung panggung haul yang dibangun, dan kemudian saat ini sekolah tua yang dibangun oleh guru tua yang sedang direhab. Ini adalah merupakan cara seorang Abnaul Khairat. Yang merehab itu bukan gubernur, seorang pribadi, Ustadz Abdul Ghani Kasuba. Dana yang digunakan adalah dana pribadi, bukan dari kas negara Provinsi Maluku Utara. Beberapa kali Habib Sagaf selalu mengeluh, dia bilang, ada panitia sering beri masukan ke saya untuk melaksanakan haul di dalam lapangan Al-Khairat. Betapa bagusnya kalau sekolah ibtidaiyah itu diperbaiki dan diangkat agar orang duduk di lapangan bisa menyaksikan magam. Kemudian yang kedua, setiap tahun kita haul mengeluarkan dana puluhan juta rupiah untuk membayar panggung haul. Kata Habib, bayangkan kalau fulus yang puluhan juta itu dimasukkan ke dalam kas PB Al-Khairat, maka fulus itu bisa menambah gaji-gaji guru honor di Madrasah Al-Khairat Pusat. Kemudian dia bilang kepala sekolah SMK selalu memberi laporan kepada beliau bahwa SMK yang sekarang sedang direhab itu di lantai 2 tidak bisa lagi digunakan karena beberapa bagian bahan papan di situ sudah rapuh. Nah, beberapa balaghah sindiran dari Habib Sagaf ini saya bocorkan kepada Ustadz Abdul Ghani Kasuba. Ustadz Abdul Ghani Kasuba singkatnya datang ke Habib Sagaf, Bib, mohon doa, insya Allah ada rezeki, kita akan bangun panggung haul dan rehab madrasah ibtidaiyah. Itulah yang terjadi sekarang jamaah sekalian. Akhirnya ada seorang Habib bicara ke saya. Dia tanya sebelum dia bicara, apa yang ente saksikan dari karamah Habib Sagaf bin Muhammad Al-Jufri? Saya bilang karamah Habib Sagaf dari keterbatasan dan sedikitnya ilmu yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki adalah Habib Sagaf itu menjadi payung bagi semua orang, siapapun dia, hatta non-muslim. Dia bilang boleh juga, tapi ente harus catat. Karamah Habib Sagaf yang sangat menonjol adalah semua orang tidak mampu bersikap sombong di hadapan beliau. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.